Well move, bergerak itu nikmat. Masih di Kompas Siang, Saudara, bersama saya Linta Budiastuti. Bupati Pati Sudewo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta. Sudewo tiba di gedung KPK pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Ia hanya mengonfirmasi bahwa dirinya hadir untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dan tidak membawa berkas untuk diserahkan. Sebelumnya diketahui KPK memanggil Bupati Sudewo terkait kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Kereta Api Kemenhub. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan 10 tersangka pada 13 April 2023. Tadi Pak. Ya, memenuhi panggilan. Mas ya. Dia di dalam gini Pak. Kasih lewat dulu Pak. Kasih lewat dulu. Berkas apa dulu Pak? Berkas apa ini juga Pak? Ada berkas. Tanggapan soal Bupati kirim ke KPK bareng-bareng gimana Pak? Ya, semoga baik-baik aja. Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo jadi sosok kontroversial setelah bikin geger warga Pati karena kebijakannya menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250% di tahun 2025. Dengan lantang warga menolak kebijakan karena dianggap memberatkan. Tidak hanya itu, warga Pati juga menghimpun donasi untuk biaya logistik unjuk rasa. Anggapan saya memberatkan rakyat, Mas. Ya. Itu tidak sesuai dengan janji-janji Sudewo waktu kampanye. Tidak akan menaikkan pajak. Jadi bagaimana Pak dengan kenaikan pajak ini? Ya, warga? Warga, rakyat Pati tetap mengadakan demo untuk menurunkan pajak supaya pajak tidak dinaikkan. Masifnya penolakan berujung melunaknya Bupati Sudewo dalam menerapkan kebijakan menaikkan pajak bumi bangunan hingga 250%. Sudewo juga meminta maaf karena dianggap menantang warganya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Kenaikan sebesar 250% itu tidak semuanya. Itu hanya maksimal 250% itu maksudnya. Jadi yang di bawah 100%, di bawah 50% jauh lebih banyak. Namun demikian kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250% itu diturunkan, akan saya tinjau ulang. Polemik di Pati mengundang perhatian Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang bilang kenaikan PBBP 2 harus didasarkan pada kemampuan wilayah dan tidak boleh membebani masyarakat dan meminta Bupati merevisi kebijakannya. Kenaikan PBB harus didasarkan kepada kemampuan wilayah. Ya. Dan yang terakhir, kenaikan PBB tidak boleh membebani masyarakat. Hal inilah yang kita jadikan masukan untuk pemerintah Pati untuk mengambil kebijakan. Saya yakin bahwa kenaikan ini adalah merupakan hal yang mungkin bagi pemerintah Pati, hal yang wajar, tetapi masyarakat belum bisa menerima karena apa? Ini sangat membebani masyarakat. Oleh karena itu, sudah saya sarankan segera untuk diambil kebijakan untuk direvisi kembali. Sebelumnya, kenaikan PBB dikeluarkan Bupati Pati dengan dalih untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pati. Protes warga Pati dan peringatan dari Gubernur Jawa Tengah akhirnya berujung pada pembatalan kebijakan kontroversial ini. Tim Liputan Kompas TV. Dan Saudara, untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani dan juru kamera Andika Pratama di Gedung Merah Putih, Jakarta. Selamat siang Abel, bisa dijelaskan apa materi pemeriksaan penyidik KPK terhadap Bupati Pati hari ini?
Ya, sudah sekitar 2 jam diperiksa oleh KPK. Saat ini Bupati Pati Yeni Sudewo masih berada di dalam ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan dari penyidik KPK. Yang kemudian tadi ia datang pada sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat bersama dengan ajudannya dan langsung menuju ke ruang penyidik KPK untuk dilakukan pemeriksaan hari ini. Pemeriksaan hari ini kapasitasnya sebagai saksi, di mana ia nantinya akan didalami terkait dengan dugaan terkait kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Kereta Api dan DJKA Kementerian Perhubungan. Dan ini merupakan, kalau kita lihat ini merupakan sebenarnya pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada 11 April 2023 lalu. Sudewo ini diduga terseret dalam beberapa proyek di beberapa lokasi, yakni antaranya di Sulawesi Selatan, kemudian di Jawa Barat, kemudian ada di Jawa Tengah dan juga di Sumatera Selatan. Pada tahun 2018-2022, di mana pada saat itu Sudewo ini masih menjadi anggota Dewan di DPR RI. Saat ini masih berjalan untuk pemeriksaannya. Nanti kita akan nantikan apa yang didalami oleh KPK terkait dengan pemeriksaan Sudewo pada hari ini. Karena ini kalau bisa dibilang bukan pemeriksaan, maksud saya bukan pemanggilan pertama, melainkan sebenarnya KPK sudah melakukan pemanggilan kepada Sudewo ini pada tanggal 22 Agustus 2025 yang kemudian Sudewo tidak hadir dengan alasan ada keperluan yang sudah ada sebelumnya dan tidak bisa ditinggal. Dan kemudian ia meminta kepada KPK untuk melakukan pemanggilan ulang dan hari ini dipanggil dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di dalam. Kembali ke Anda. Abel, 2 jam sudah diperiksa begitu Sudewo di gedung KPK, tapi tadi pada saat kehadiran pukul 9.40 apakah Sudewo memberikan komentar terkait dengan pansus hak angket DPRD Pati soal pemakzulannya, karena ini kemarin sempat bergulir kan? Iya, memang sebenarnya tadi pada saat datang tidak ada konfirmasi ataupun tidak ada komentar apapun terkait dengan pansus DPRD terkait dengan dirinya. Tetapi memang tadi dia hanya menyebutkan bahwa hari ini dia dipanggil sebagai saksi, kemudian tidak ada berkas yang ia bawa begitu. Tapi terkait dengan pansus DPRD Kabupaten Pati ini memang sebenarnya berencana memanggil Sudewo dalam waktu dekat, di mana sebelumnya untuk DPRD atau pansus DPRD ini sudah memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan termasuk ahli begitu ya, ini untuk mendalami keterangan terkait dengan kebijakan kontroversial dari Bupati Pati ini. Tujuan pemanggilan dari Sudewo untuk bisa mendapatkan keterangan secara detail ini soal kebijakan, termasuk salah satunya adalah kebijakan yang diambil ini menaikkan PBB sebesar 250% yang kalau kita dengar ini memang ramai sekali begitu ya, cukup kontroversial sehingga membuat warga Pati ini memang terlihat cukup marah. Dan kemudian saat ini yang sedang dilakukan warga Pati pun sudah menyurati KPK untuk bisa segera memanggil Bupati Pati Yeni Sudewo untuk bisa dilakukan pemeriksaan terkait dengan hal tersebut. Saat ini tapi KPK juga masih belum ada komentar atau ada konfirmasi terkait dengan surat yang sudah dilayangkan oleh warga Pati atau ratusan warga Pati ke KPK sendiri. Untuk saat ini kita masih tunggu, Lita dan juga saudara, bagaimana proses dari pemeriksaan. Nanti hasilnya kita akan mengetahui setelah pemeriksaan selesai. Kembali ke Anda, Lintang. Baik, berarti ada agenda pemanggilan Sudewo untuk terkait pansus hak angket DPRD Pati soal pemakzulannya. Dan kita akan tunggu usai pemeriksaan Bupati Pati Sudewo hari ini dan informasi dari KPK selanjutnya seperti apa. Terima kasih Abel Insani melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.